Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamati kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Amal kama qala walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga tak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabat tabi'in tabi'atnya, dan pula kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang sama-sama kita hormati pimpinan daripada perusahaan Lem Logistik, yaitu Bapak Agus, kemudian juga Bapak Iqbal dan juga yang lainnya, kemudian juga Bapak hadirin jamaah yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah kita duduk hadir dan kemudian bersilaturahim setelah kita selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilangsungkan dengan mengikuti pengajian. Mudah-mudahan menjadikan wasilah kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keafiatan zahir dan batin kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan hidup dan rezeki kita, segala niat, hajat, tujuan baik kita yang manfaat untuk dunia dan akhirat kita mudah-mudahan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa mengawali dari pertemuan taklim kita malam hari ini, kita bacakan hadiatul Fatihah yang misla sawabnya mudah-mudahan Allah sampaikan kepada seluruh arwah ahli kubur kita sekalian. Mudah-mudahan mereka di alam kuburnya ditambah-tambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan dan Allah terangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan dijauhkan daripada hufrah min hufari niron. Oleh sebab itu, marilah kita awali dengan membacakan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un ilaihum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wassahabati wal qarabati rasulillahi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin khususan ila khulafaur rasyidin sayyidina Abi Bakr Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa ala Hasan wa Husain wa Ummi Fatimah Zahra wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa an baqiyati jami' sahabati Rasulillahi ajmain syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami' malaikatil muqarrabin wal karamin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin khususan ila sultanil awliya wa jalul asbiya sayyidina Syekh Abdul Jailani qaddasallahu sirrahu azizan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamna wa 'allamna wa mu'allafatihim nas'aluka Allahu lanal manfaata wal barakata bi ulumihim. Summa ila arwai jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ila arwai jami' ustadina wa asatidatina wa nakhususu sallallahu syekh jiraban idra dan masalullah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi barakati ulumihim antu yassira lana umurad dini wa dunya wal akhirah syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jami' amwati minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha yaminiha wa shimaliha barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa nakhususan sebutan arwah itu masing-masing.
Allahumma fir lahum dzunubahum wa kafir anhum sayyi'atihim sahalallahu lahum tariqan ilal jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin wa laisa narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak ya ummu dunya waddin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, Warri alal muslimin wa malana rabbana siwaka ya hasbana ya dzal ula wal ghina wa ya qawi ya matin. ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Alhamdulillah untuk pembacaan hadiatul Fatihah telah sama-sama kita bacakan. Mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada seluruh arwah ahli kubur kita sekalian, dan termasuk kita yang membacakan mudah-mudahan akan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertemuan pengajian kita malam hari ini insya Allah akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya. Jadi sudah selesai beberapa kali pertemuan dijelaskan tentang fardu wudu, kemudian perkara yang disunahkan di dalam wudu, dan sekaligus perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nah, pada malam hari ini akan menjelaskan perkara-perkara yang diharamkan bagi mereka orang-orang yang batal wudunya. Manin taqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Barang siapa orang yang batal wudunya, maka bagi orang tersebut diharamkan 4 macam perkara. Jadi ketika kita udah selesai wudu kemudian batal, dari sebab apa saja batalnya? Apakah ada yang keluar dari kubul atau dubur kita, atau barangkali terkena menyentuh antara kulit laki-laki dan perempuan yang besar keduanya,
dengan sebabiyah tidak ada penghalang dan kemudian bukan muhrim keduanya, atau barangkali ada pembatalan wudhu yang lain. Intinya bagi siapapun di antara kita yang ketika wudhu kita batal, maka diharamkan bagi kita yaitu 4 macam perkara. Ini haram nih Pak. Haram itu adalah ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Yang dinamakan dengan haram adalah perkara yang kalau kita tinggalkan berarti kita mendapat pahala. Itu haram. Kalau kita tinggalin berarti kita dapat pahala. Dan kalau kita lakukan berarti dapat dosa. Itu namanya adalah haram. Beda dengan wajib. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Kalau haram justru dengan meninggalkannya, dengan kita tidak melakukannya, maka berarti kita yakin mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi siapapun di antara kita yang justru melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan, maka berarti kita mendapatkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min berjudi, berzina, minum khamar. Nah, kalau kita melakukan berarti kita mendapat dosa. Memutuskan tali persaudaraan. Nah, kemudian lagi menyakiti hati kedua orang tua kita. Kemudian membunuh dengan tanpa ada hak. Kemudian lagi musyrik dan lain sebagainya. Nah, kalau berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan yang sudah jelas Allah haramkan terhadap kita, maka secara otomatis bagi siapa saja mereka orang yang melakukannya, berarti mereka disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak, maka orang tersebut memiliki dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang justru meninggalkannya, di saat yang lain melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka dirinya menjaga jangan sampai dia melakukan hal-hal perkara yang Allah haramkan terhadap dirinya. Di saat orang memutuskan tali persaudaraan, justru dia menyambungkannya. Di saat orang banyak melakukan melakukan perbuatan zina, di saat orang banyak minum minuman khamr dan lain sebagainya, justru orang tersebut adalah menjauhi dari perkara itu, maka yakin orang tersebut akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali pada pokok bahasan kita. Jadi kalau kita batal wudu nih Pak, batal wudu, nah maka Allah haramkan bagi kita 4 hal. Mana di antara 4 hal? Yang pertama adalah as-sholatu, yakni Allah haramkan untuk melakukan sholat. Mau sholat yang wajib, mau sholat yang sunnah. Nah, ketika kita udah batal wudu Pak, apakah kita sebelum sholat atau di pertengahan sholat? Pas kita usolli fardhu maghribi salasa rakaat di mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, baca doa iftitah, baca Fatihah. Pas selesai kita umpamanya baca surah, nah tiba-tiba keluar angin. Walaupun orang lain nggak tahu, umpamanya keluar betul angin, sengaja atau enggak? Nah, sengaja atau enggak? Maka Bapak jangan merasa malu. Karena umpamanya kebenaran saf kita ini umpamanya di depan orang-orang, daripada justru nanti di hadapan Allah kita malu karena kita seolah-olah melakukan sholat, padahal justru kita dalam keadaan batal wudhu kita. Orang yang batal wudhunya, maka sah nggak sholatnya Pak? Nggak sah. Bahkan bukan cuma tidak sah, justru melanjutkan sholatnya jadi haram. Yang sunnah pun sama demikian. Ya, yang sunnah juga sama demikian. Karena ada hadis dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat di antara satu di antara kalian
idza ahdasa, ketika dia hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, terutama yang berkaitan dengan materi kita malam hari ini adalah hadas kecil, hatta yatawaddoa, sehingga orang itu wudu terlebih dahulu. Nah Pak, lagi tasawuf ngantuk, lagi tasawuf tuh ngantuk, sampai kita pulas mati tidur. Lagi tasawuf tuh ya, imam yang pokoknya bacaannya lama, atau kita lagi sujud emang ngantuk berat, orang-orang udah pada duduk udah baca Robin Firly, orang-orang udah pada duduk udah baca tasawuf, dia masih sujud, ternyata lama-kelamaan kedengeran ngorok tidur tuh. Nah walaupun cuma ngelap doang, ngelap bahasa orang Betawi, ngelap bahasa lain apa? Ngereyep, sama ngereyep juga Pak, bahasa Betawi juga. Nah ngereyep doang dikit, sebentar doang, kita nggak sadar, sebentar doang, tapi jelas kita tidur, nggak sadar, hilang akal kita. Orang yang hilang akal itu bukan berarti gila Pak. Nah seumpama orang yang hilang akal itu gambarannya adalah orang tidur. Nah kecuali kan tempoh hari orang yang tidur yang mumakkinin mak'adahu, yang tetap di dalam tempat duduknya sehingga tidak berubah. Duduknya model apa? Duduk kayak duduk sila begini nih. Ya, kemudian lagi tidak ada yang berubah di bagian bokong kita nih Pak, nggak sampai ngangkat, kita sampai mau jomplang ke belakang, nggak sampai kita nyusruk ke depan, nggak sampai kita miring keangkat bagian paha kita ke kanan atau ke kiri kita. Nah contoh kayak gambaran orang ketika banyak jamaah sedang mendengarkan khutbah, ketika si khotib sedang khutbah, kan kadang-kadang sampai ada yang ngorok. Pernah ngeliat gitu? Apa pernah alami? Itu kadang-kadang pulus ya Pak. Emang bawaannya Pak, bawaannya. Kalau diajak ibadah emang mata ngerti bisa. Coba baca Quran sama kita nonton bola Pak, nonton bola, gol 2 jam aja kita masih kuat. Tapi di bawah baca Quran, mata udah mulai sepet, mulut udah mulai rada kaku gitu ya Pak. Ngantuk angop udah berapa kali. Nah termasuk nih dalam keadaan khotib sedang khutbah, yang khutbah lagi khutbah ngoceh, udah ngalor ngidul nyampein materi ini itu segala macam, hadis sudah dibaca, ayat Quran sudah dibaca, kita jamaahnya kadang-kadang pulas. Nah kalau duduk kita dalam keadaan begini nih Pak, duduk tarubuk, dan kemudian gambarannya tadi kita tetap nih duduk kita, kecuali bagian pala doang. Bagian pala kalau umpamanya sampai miring begini, nah ke kiri, ke kanan, depan, atau barangkali umpamanya sampai begini nih ke belakang gitu ya. Tapi kalau bagian bokongnya kita nggak berubah, maka itu dikecualikan, itu tidak batal. Tapi kalau tasawuf, baik tasawuf awal ataupun tasawuf akhir, itu otomatis Pak, bagian bokong kita kan nggak rapat. Duduk tasawuf awal kan begini. Nah ini kan yang ini ditekuk, yang kanan ditekuk, yang kiri didudukin. Duduk tasawuf awal atau duduk di antara dua sujud atau baina sajdatayni. Duduk tasawuf akhir kan begini, tetap ngangkat. Yang bagian kanan terutama nih kan, ngeganjel nih apa namanya bagian betis kita sama paha kita sama kaki yang sebelah kiri kita. Nah kalau dalam keadaan begini Bapak nih lagi tasawuf, sudah selesai, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pulas kita. Nah, tahu-taunya imam kata imam, assalamualaikum warahmatullah. Nah, baru kita sadar. Maka bagaimana tuh sholat kita? Batal apa enggak? Batal. Karena wudunya batal. Nah, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul bilang, la yaqbalullahu sholata ahadikum. Allah tidak akan menerima sholat di antara kalian idza ahdasa, ketika orang itu hadas. Ya, mau hadas kecil atau hadas besar, cuma berkaitan dengan hal yang kita bahas malam hari ini adalah berkaitan dengan hadas kecil, maka hatta yatawaddo, sehingga dia harus ngambil air wudhu dulu. Maka dari pertama itu Pak, ngambil air wudhu, kemudian sholatnya diulang dari awal, walaupun kita batalnya dalam keadaan tasawuf akhir. Bahkan umpamanya kita udah selesai bacaan tasawuf kita, tapi dalam keadaan kita bermakmum, imam belum mengucapkan salam, yang pertama belum selesai, kita keburu pulas tidur,
tidur, maka secara otomatis Allah tidak akan menerima sholat kita. Jadi ngambil air wudhu, kemudian sholat lagi dari ulang. Paham Pak? Nah ya, jadi sholat dalam keadaan kita tidak wudhu, tidak wudhu, maka itu sholat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, la yaqbalullaha sholata ahadikum. Dalam riwayat yang lain, la yaqbalullaha sholata ahadikum hina hadasau ila ayyatawaddo. Fayaqbalu sholatu illa ala faqidut tahair. Ya illa ala faqidut tahuraini. Nah, kecuali bagi orang yang memang dalam keadaan sudah daimul hadas, itu lain. Orang daimul hadas itu yang tiap hari pemaaf. Umpamanya yang saya gambarkan tiap hari pernah tuh ada orang yang dari kubur atau dari duburnya selalu ada yang keluar terus menerus. Nah, maka bagi dia walaupun dalam keadaan sholat ada yang keluar tuh, bagi dia nih yang daimul hadas, maka bagi dia dimaafkan. Bagi dia, tapi kalau bagi kita tetap sholat kita tidak dimaafkan, artinya batal sholat kita, bahkan batal wudhu kita, maka wudhunya diulang, kemudian sholatnya diulang. Jadi yang pertama yang Allah harapkan bagi orang yang tidak memiliki wudhu, yang pertama adalah sholat. Sholat sunnah, sholat wajib. Termasuk sederajat di dalam sholat apa diantaranya? Yaitu khutbah dan kemudian sujud syukur. Sujud syukur. Nah, sujud syukur itu kan Pak, seharusnya memang kita dalam keadaan punya wudhu kan, punya wudhu. Nah, kemudian kita sujud syukur, maka otomatis karena salah satu ketentuannya kita dalam keadaan punya wudhu, kalau wudhunya batal, otomatis kita harus ulang dari awal. Yang kedua, perkara yang diharamkan bagi orang yang tidak memiliki wudhu yang kedua, wasaniha at-tawafu fardhon aw naflan. Yang kedua yang diharamkan bagi orang yang tidak memiliki wudhu adalah tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, ketika orang umroh, ketika orang sedang haji, maka melakukan tawaf. Itu harus memiliki wudhu. Harus dalam keadaan wudhu. Keadaan wudhu. Itu hampir sederajat dengan sholat. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dari Imam Hakim at-tawafu bimanzilatis sholat. Sesungguhnya tawaf ini sederajat Pak, sama dengan sholat. Tapi ada perbedaan. Illa annallaha ahalla bihi an-nutqa faman nataqa fala yantiqu illa bi khairin. Tapi ada sedikit yang membedakan antara tawaf dengan sholat. Mana di antaranya? Kalau dalam keadaan sholat nggak boleh ngomong kecuali kita dalam keadaan lupa. Nah, tapi ketika kita tawaf maka diperbolehkan kita ngomong. Kalau tawaf boleh Pak. Tawaf nih, kita lagi tawaf, kan doanya nggak selama kita baca. Di tempat-tempat tertentu kita baca doa, baca kalimat putaran pertama apa yang kita baca. Selesai kita di satu titik tertentu baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putar lagi putaran kedua doanya apa, putaran ketiga doanya apa. Nah, tapi kalau nggak bisa kita baca aja terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, lagi tawaf tuh. Nah, itu boleh kita ngomong lagi tawaf. Tapi kata Rasulullah, walaupun diperbolehkan faman natoko illa bi khairin, sekalipun kita diperbolehkan berbicara, maka tidak ada pembicaraan yang kita keluarkan, nggak ada omongan yang kita sampaikan illa bi khairin, kecuali omongan tersebut adalah merupakan nilai-nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangan ngomong macam-macam. Ya, apalagi kan di tanah Mekah, di tanah suci Mekah, ya. Namanya di tanah suci Mekah itu kadang-kadang kalau orang terlalu ngomong berlebihan kan kadang-kadang kejadian. Ya kan banyak cerita lah, orang pergi haji, orang pergi umroh, ngomong macam-macam. Contoh dah, salah satu contoh dikatakan buat kita Pak, ibroh, pelajaran buat kita. Saya punya teman nih, teman saya itu kebetulan ada jamaahnya, dia berangkat umroh bareng. Pas sampai di Mekah kan telur di sono itu kayak telur ayam kampung, gede-gede, lonjong-lonjong. Nah, kelihatannya emang kalau nggak kita buka itu telur kelihatannya mentah. Ya ngomong nih, ya sama teman saya nih, kata nih orang,
itu telur kayaknya mentah ya. Ya ambil tuh sama dia Pak, pas digetokin ke piring, ternyata benar itu telur mentah. Ngambil lagi yang kedua, begitu juga. Ngambil lagi yang ketiga, begitu juga. Jadi 3 telur nih Pak, pas dipecahin sama dia mentah semua. Akhirnya ditanya dia sama teman saya, ente tadi ngomong apaan? Nah, bilang begitu. Udah ente istighfar dah, mohon ampun sama Allah ya dari kehilapan dan kesalahan tadi omongan. Akhirnya dia perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Ta'ala. Dan setelah itu ngambil lagi satu telur yang keempat. Alhamdulillah, pas ngambil yang keempat, setelah istighfar, ingat kesalahannya, ingat kelepasan tadi ngomongnya, pas diketok itu telur, alhamdulillah telur yang keempat matang. Banyak Pak kejadian begitu. Orang kalau lupa nih kita nih kelepasan ngomong. Saya punya satu jamaah tapi udah meninggal kebetulan, dia berangkat ibadah haji tahun 90-an, orang tua gitu ya cerita. Nah ketika dia keluar dari Masjidil Haram, emang cuaca di sono kan berbeda, nggak sama kayak di kita. Sampai kemarin aja kan sampai 47, 46. Nah 46, 47 derajat panasnya. Keluar dari Masjidil Haram dia bilang apa Pak? Panas. Aduh panas gitu. Cuma bilang itu doang. Benar Pak, kakinya udah kayak kebakar kata dia. Kakinya udah kayak kebakar. Mana sendalnya kata dia hilang. Itu nginjek kubit di pelataran masjid, kemudian di jalan aspal itu panasnya luar biasa. Kayak nginjekin bara kata dia. Nggak bisa ngepak dia lari-larian begitu. Nah setelah diingetin, ingat sama dia apa tuh kesalahan omongan gitu. Ternyata ingat bahwa tadi ngomong kayak begitu. Istighfar sama Allah, taubat sama Allah, alhamdulillah selesai itu, alhamdulillah adem lagi biasa lagi. Nah, jadi kalau di Mekah di Madinah memang hati-hati mulut kita, kemudian hati kita. Kita jangan suudzon sama makhluk, jangan suudzon sama Allah Ta'ala, nggak boleh. Jaga lisan kita, jaga hati kita, insya Allah kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah jadi kembali Pak, jadi tawaf tuh mengelilingi Ka'bah, ya mengelilingi Ka'bah. Nah posisinya Ka'bah ada di sebelah kiri. Kita muter tuh, kita muter terus sampai 7 kali. Selesai itu kemudian kita melaksanakan sa'i. Nah itu tawaf mesti dalam keadaan kita punya wudhu. Maka barang siapa orang yang batal wudhunya, maka berarti tidak sah tawafnya. Karena kata baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya at-tawafu bimanzilatis sholat. Tawaf itu sederajat sama saja dengan sholat, kecuali ada perbedaan tadi. Illa annallaha ahalla fihi anutqa, kecuali perbedaannya Allah menghalalkan ketika kita tawaf boleh kita ngomong wala yantiqu illa bi khairin, dengan catatan ngomong silahkan, akan tetapi tidak boleh ngawur kemana-mana. Apa yang kita ucapkan adalah nilai kebaikan hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada pada zaman sekarang ada sindiran kan, kemarin kita dari pemerintah, salah satu pemerintah Arab itu ada bersindiran orang Indonesia katanya datang ke Mekah cuma selfie doang. Itu Pak, itu kan ada bersindiran ya kita kemarin, ya ada bersindiran kita kemarin. Karena kenapa? Ya kita di waktu ibadah Bapak, waktu ibadah, sesaat kita di waktu ibadah. Nah, kalaupun kita mau ngambil foto segala macam, bolehlah kita sebelumnya atau boleh kita sesudahnya. Karena kenapa? Kita nggak bakalan bisa musuh otomatis. Karena kenapa? Kata baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-qalbu wahid. Idza stagola an syai'in saqata an dirihi. Hati itu cuma satu. Hati kita cuma satu. Kalau hati lagi ingat sama sesuatu perkara, maka sakoto ada di yang lain pasti bakal hilang. Bapak lagi mikirin keluarga, umpamanya ya, lagi ada yang sakit atau umpamanya ada masalah lah, gitu ya. Otomatis Bapak kerja kira-kira maksimal. Maksimal. Bapak habis berantem udah berangkat kerja sama bini umpamanya, gitu ya Pak. Berangkat kerja umpamanya lagi rame sama bini. Nah, bawa kendaraan kadang-kadang kan lain kita bawanya. Nah, kemudian lagi sampai di tempat kerja bawaannya kita pusing segala macam. Apalagi kalau umpamanya ada teman yang ledek segala macam, berantem bisa. Padahal apa? Ada masalahnya di keluarga. Cuma memang begitulah. Hati
Berarti itu cuma satu kata Nabi. Idza staqala an syai'in saqata an dinihi. Kalau kita memikirkan sesuatu perkara, maka yang lain pasti bakal hilang. Jadi di saat kita ibadah, fokus kita ibadah dan silahkan kita, bukan berarti dilarang, akan tetapi fokus kita dalam ibadah, mudah-mudahan khusyuk dan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tawaf. Jadi yang haram di waktu kita batal wudu, yang pertama tadi apa Pak? Salat. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga yang diharamkan bagi orang yang batal wudu itu adalah wa mashul mashafi. Artinya adalah menyentuh mashaf Al-Qur'an. Yang disebutkan dengan mashaf itu adalah sesuatu perkara yang ditulis di dalamnya adalah ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an nggak mesti nunggu satu surah, nggak mesti nunggu satu ayat. Nah, ada sebagian ayat yang kita tulis baik itu di kayu, di kulit, di kertas. Nah, itu namanya adalah mashaf. Artinya tulisan Al-Qur'an. Kecuali kalau ini tulisan Al-Qur'an sudah digabungkan dengan doa. Contoh seperti umpamanya ada yang namanya hijib, ada yang namanya asrar. Nah, di hijib itu adalah gabungan doa dan kemudian sebagian ada ayat Al-Qur'an. Atau contoh seperti banyakan zaman dulu, tapi Pak, kalau zaman sekarang agak sedikit, tapi kadang-kadang masih ada. Contoh, anak kecil umpamanya suka ada yang rewel, kan suka datang tuh kadang-kadang dulu itu ke kiai, ke ajengan di kampung lah, ke Ustaz kiai ajengan minta syariat dong, tolongin anak saya umpamanya kalau nangis begini begitulah segala macam. Ya kadang-kadang di luar nalar udah dicek ke dokter segala macam, katanya sehat, nggak ada masalah, tapi rewelnya bukan main. Nah kadang-kadang kan dulu suka ada dipakai kalung ya, pakai kalung tuh, cuma dulu suka ada yang pakai kalung. Atau barangkali di tempat yang lain ditaruhin umpamanya. Nah ternyata di dalamnya itu kalau yang benar yang baik gitu ya, yang baik insya Allah itu sebagiannya ada ayat Al-Quran atau doa dan lain sebagainya. Nah kecuali yang kayak begini digabung dengan doa dan lain sebagainya yang ditulis di dalamnya, tapi dengan niat tabaruk Pak. Niat tabaruk itu artinya adalah mengambil keberkahan dari ayat Al-Quran, mengambil keberkahan dari ini doa, supaya anak kita nggak jadi rewel lagi. Barangkali ada sesuatu hal yang di luar nalar, kemudian tabaruk atau berkahnya ini doa, berkahnya ini ayat yang ditulis di dalam kertas yang kemudian dimodelin atau dibikin kayak model kalung. Nah supaya kan masa iya kalau kertas langsung tulisan begitu kan Pak nggak etis. Nah jadi biasanya kan dibungkus tuh. Kalau zaman dulu umumnya pakai kain warna hitam dulu kan tuh umumnya dipakailah tuh. Nah yang ditulisnya sebagian ayat Quran digabung dengan doa dengan niat tabaruk, boleh apa enggak? Silahkan. Itu namanya bukan termasuk mashaf namanya. Nah di sini dijelaskan wa kharaja bidzalika at-tamimah, namanya tamimah. Nah tamimah itu apa? Wa huwa ma yuktabu fiha syai'un minal Qur'an litabaruk, sesuatu perkara yang ditulis di dalamnya sebagian ayat Al-Qur'an dan digabungkan dengan kalimat atau doa-doa yang lain litabaruk, yang artinya adalah untuk mengambil keberkahan, maka silakan. Awas, jaga hati. Karena ketika hati kita berubah, kemanapun hati kita berubah, takutnya jatuhnya jadi musyrik namanya. Kadang-kadang kan orang begitu Pak. Nah antara keimanan sama kemusyrikan kan tipis. Bapak nih umpamanya kata ulama, kata kiai, kata ajengan, kata asatir, umpamanya datang kita ngeluh masalah rezeki. Kata kiai itu umpamanya Pak dawam aja baca surah Waqiah, atau Bapak umpamanya suruh baca umpamanya ya Wadud, ya Latif, kemudian lagi kalimat atau asma-asma yang lain. Nah, Bapak berhasil, kemudian Bapak menganggap bahwa ini punya kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Nah, sehingga Bapak jadi hidup, jadi bangga dan percaya penuh sama ini tulisan, sama ini ayat. Itu juga sama jatuhnya musyrik. Karena kenapa? Tidak ada sesuatu perkara yang terjadi pada hakikatnya kecuali adalah merupakan afalnya Allah
itu artinya tunggal atau satu atau esa. Nah, wahdaniyat itu ada 3. Wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fi dzat, ada wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fi sifat, satu Allah dalam sifatnya. Wahdaniyat fi dzat, satu zat yang menciptakan kita dan menciptakan makhluk yang lain. Tidak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Satu Allah dalam pekerjaannya. Artinya tidak ada sesuatu perkara yang terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelajaran dalil buat kita kan dalam Al-Qur'an surah Yasin yang sering kita baca, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah yang menjadikan. Kata Allah jadi kun, jadilah engkau, fayakunu, maka pasti jadi. Kata Allah nggak jadi, maka pasti perkara itu nggak bakalan jadi. Jadi mazhab Al-Quran Pak, awas hati-hati. Dalam keadaan kita tidak punya wudu, maka kita tidak boleh. Bagaimana kalau membawanya? Nah, yang keempat, waham luhu, dan yang keempat, haram membawa itu Al-Quran. Nyentuh aja nggak boleh. Kalau baca bagaimana? Nggak punya wudu, boleh. Asal jangan nyentuh. Baca nih Pak, baca Quran doang, baca doang. Tapi nggak dalam keadaan punya wudu. Nah, boleh kalau cuma baca, tapi berarti yang buka lembarannya orang, dipegang itu Al-Quran juga sama orang juga sama. Dan kemudian hati-hati dalam aturan fikih, ketika ada tempat yang memang dikhususkan buat Al-Quran, contoh kayak ini nih, ini tempat khusus buat Al-Quran, dikhususkan. Bapak menyentuh kayunya karena ini ditentukan khusus buat Al-Quran, maka menyentuh kayunya, nah itu pun termasuk adalah Bapak hukumnya haram. Ya, kalau tempat atau lemari, kupet yang memang dikhususkan. Bagaimana kalau nggak dikhususin buat Al-Quran? Artinya memang ada campur, ada buku, ada kitab, ada segala macam di situ. Apakah itu jadi haram apa enggak? Enggak jadi haram. Termasuk kita membawanya. Contoh, Bapak bawa Al-Quran, disatuin di sama barang, tapi tetap posisinya kan Al-Quran wajib paling atas. Mamanya buku dah, barang yang lain, ada pakaian, ada sejadah, ada sorban, ada peci, gitu ya, ada buku segala macam. Nah, ditumpuk di tas. Nah, Al-Quran kita paling atas. Asal jangan niat bawa Al-Quran toh, dan memang kenyataannya yang dibawa oleh kita bukan Al-Quran toh, bukan Al-Quran doang. Nah, kalau yang kayak begini, itu namanya rukhsah, diperbolehkan sekalipun kita tidak dalam keadaan memiliki wudu. Demikian yang dapat disampaikan pelajaran malam hari ini, dan kemudian sebelum ditutup dengan doa, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Intinya kesimpulannya ada 4 perkara yang Allah haramkan buat kita ketika kita tidak memiliki wudu. Yang pertama adalah haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram menyentuh mazhab, yang keempatnya haram membawa mazhab. Ada yang mau bertanya? Silakan. Bingung? Ngantuk? Apa nggak paham? Atau memang cukup? Iya Pak, silakan. Misalnya kita bawa tas nih, kayak Bapak itu bawa tas nih. Iya. Di sini Quran. Iya betul. Kan tas kan kalau sudah pakai tas badan kan? Iya. Tiba-tiba kita kebelet toilet. Masalahnya ke bawah ke toilet. Gimana tuh? Kalau ke bawah nggak sengaja, insya Allah dimaafkan. Tapi ketika kita ingat ada, kalau memungkinkan kita langsung kita bisa keluar dulu. Ya, karena kita memang Al-Quran nggak boleh ditempatkan di tempat-tempat yang kotor. Ya, termasuk ya kamar mandi kan, termasuk kamar mandi. Makanya ketika Bapak maaf, kan dalam masalah tulisan model tadi ayat Al-Quran, Tabaru, Asmaul A'zam, lain sebagainya, kadang-kadang kan ketika kita udah bisa menjaga hati kita niat tabaruk umpamanya apa di peci diselipin, apa di kantong baju kita, atau barangkali di dompet kita ada yang kita bawa. Nah, ketika kita mau masuk ke kamar mandi, nah itu lepas. Karena kenapa? Karena itu Asmaul A'zam, asma-asma yang mulia, termasuk Al-Quran dan lain sebagainya. Ketika kita mau masuk ke kamar mandi, taruh dulu. Nah, kecuali benar-benar lupa, insya Allah itu maghfur anhu kalau dalam keadaan kita lupa. Ingat, memungkinkan kita keluar dulu, langsung kita keluar. Nah, kalau ternyata kita lupa dan kemudian kita umpamanya maaf, baik dalam keadaan nanggung kita BAB dan lain sebagainya, bagaimana itu? Nah, nanti keluar Bapak perbanyak istighfar sama Allah, gitu ya. Mohon ampun sama Allah karena kita melakukan satu kesalahan. Ya, itu Pak.
Yang lain masih ada? Belum bisa? Atau cukup? Cukup. Kita akhiri taklim kita malam hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, putra-putri kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, apa yang kita hajatkan urusan dunia dan akhirat kita mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan shalihan maqbulan wa dzanban maghfuran wa rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.